Halo, belajar bersama kembali dengan saya Fahril Fanani. Pada video kali ini, kita akan mendalami konsep dasar, paradigma, serta filosofi yang melandasi pengelolaan sistem infrastruktur dan transportasi dalam konteks perencanaan wilayah dan kota sebagai bahan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Infrastruktur dan Transportasi. Seringkali, ketika mendengar kata infrastruktur, imajinasi kita tertuju pada wujud fisik, beton, aspal, baja, atau gedung pencakar langit. Namun, dalam diskursus akademik perencanaan wilayah, infrastruktur adalah manifestasi dari upaya peradaban untuk menaklukkan hambatan ruang dan waktu. Ia adalah life support systems, sistem pendukung kehidupan. Tanpa infrastruktur yang handal, fungsi kota akan mengalami stagnasi, menciptakan inefisiensi ekonomi yang masif dan penurunan kualitas hidup. Mengapa mata kuliah manajemen ini krusial? Kita sedang menghadapi pergeseran paradigma yang fundamental. Di masa lalu, pendekatan kita bersifat supply-oriented, berfokus semata pada konstruksi fisik. Namun, realitas keterbatasan fiskal dan dinamika pertumbuhan kota menuntut kita beralih ke pendekatan manajemen-oriented. Ini bukan lagi sekedar tentang membangun, tetapi seni mengalokasikan sumber daya untuk merencanakan, mengoperasikan, dan memelihara aset agar berkelanjutan. Bagi mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, infrastruktur bukanlah sekedar objek teknik sipil. Ia adalah instrumen kebijakan publik. Setiap keputusan penempatan jaringan jalan atau pipa air memiliki implikasi spasial. Ia mengubah pola pergerakan, mempengaruhi harga lahan, dan merestrukturisasi hierarki pusat pelayanan kota. Secara etimologis, infrastruktur adalah struktur bawah yang menopang sistem di atasnya. Greek mendefinisikannya sebagai sistem fisik yang memenuhi kebutuhan manusia. Namun konsep ini berevolusi. Kita kini mengenal dikotomi hard infrastructure, aset fisik seperti jalan dan jembatan, dan soft infrastructure, yaitu kerangka regulasi dan institusi. Ingatlah prinsip ini, jalan raya yang mulus sebagai infrastruktur keras tidak akan berfungsi tanpa peraturan lalu lintas sebagai infrastruktur lunak. Beralih ke transportasi. Nasution mendefinisikannya sebagai perpindahan entitas dari asal ke tujuan. Namun konsep kuncinya adalah transportasi adalah derived demand atau permintaan turunan. Artinya, orang tidak bepergian demi perjalanan itu sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan di lokasi lain, seperti bekerja atau bersekolah. Implikasinya sangat dalam. Akar masalah transportasi seringkali bukan pada jaringannya, melainkan pada tata guna lahannya. Oleh karena itu, manajemen transportasi harus mengintegrasikan 3 elemen dalam sebuah siklus: sistem kegiatan atau tata guna lahan, sistem jaringan atau infrastruktur, dan sistem pergerakan atau lalu lintas. Kegagalan menyeimbangkan ketiganya adalah resep bagi kekacauan kota. Mari kita bedah taksonomi infrastruktur. Secara umum, kita membaginya ke dalam 5 sektor layanan utama. Pertama, sektor transportasi yang berfokus pada konektivitas dan mobilitas. Kedua, sektor sumber daya air yang vital bagi sanitasi dan keberlangsungan biologis. Ketiga, sektor energi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan industri. Keempat, manajemen limbah padat yang kini bertransformasi menuju paradigma circular economy. Dan kelima, telekomunikasi yang di era 4.0 ini telah menjadi utility dasar setara dengan listrik dan air. Pemahaman teknis saja tidak cukup. Anda harus memahami karakteristik ekonominya. Infrastruktur memiliki sifat monopoli alamiah, karena biaya investasi awal yang sangat besar, tidak efisien jika terdapat kompetisi fisik ganda dalam satu wilayah. Selain itu, infrastruktur seringkali bersifat barang publik dan menghasilkan eksternalitas. Pembangunan stasiun MRT misalnya memberikan eksternalitas positif berupa kenaikan nilai lahan di sekitarnya. Pemahaman ini penting untuk merancang kebijakan tarif dan subsidi yang tepat. Dalam manajemen, kita melihat infrastruktur sebagai sebuah siklus hidup aset atau asset life cycle, dimulai dari perencanaan yang matang, konstruksi, hingga fase terpanjangnya, operasi dan pemeliharaan. Seringkali pemerintah terjebak pada fenomena bangun, rusak, telantar karena mengabaikan fase pemeliharaan. Padahal biaya rehabilitasi akibat kelalaian jauh lebih mahal daripada pemeliharaan rutin. Selanjutnya, dalam sistem transportasi terdapat interaksi 5 unsur yang tak terpisahkan. Pusatnya adalah manusia sebagai subjek dan objek yang memiliki karakteristik psikologis dalam memilih moda.
Kemudian ada barang dengan karakteristik fisis yang menentukan jenis moda angkutan. Elemen ketiga adalah kendaraan sebagai wadah, diikuti oleh jalan atau lintasan sebagai media derak. Dan terakhir, terminal sebagai simpul pergantian moda. Terminal modern kini berkembang menjadi konsep TOD, mengintegrasikan fungsi hunian dan transportasi. Mari kita perdalam interaksi makro sistem transportasi. Cahyono dan Mannheim menjelaskan hubungan siklis ini. Sistem kegiatan atau tata guna lahan menciptakan permintaan. Sistem jaringan menyediakan penawaran. Interaksi keduanya menghasilkan sistem pergerakan atau arus lalu lintas. Perhatikan siklus umpan baliknya. Jika terjadi kemacetan dan pemerintah merespons hanya dengan melebarkan jalan, menambah supply, maka aksesibilitas akan meningkat. Hal ini justru memicu lahan di sekitarnya menjadi menarik, intensitas bangunan naik, dan akhirnya permintaan perjalanan kembali melonjak. Inilah mengapa menambah jalan bukan solusi tunggal yang berkelanjutan. Sebagai penutup bagian teori, kita harus memahami peran ganda infrastruktur dalam pengembangan wilayah. Pertama, sebagai leading sector atau supply-led development. Di sini, infrastruktur dibangun mendahului permintaan untuk membuka isolasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, sebagai following sector atau demand-driven development. Di sini, infrastruktur dibangun untuk melayani permintaan yang sudah ada dan mencegah degradasi lingkungan. Kesimpulannya, manajemen infrastruktur dan transportasi adalah seni menyeimbangkan. Menyeimbangkan antara peran pemicu dan pelayan, menyeimbangkan antara penyediaan fisik dan regulasi, serta menyeimbangkan aspek teknis dengan aspek ekonomi dan sosial. Sebagai calon perencana, taguhan Anda adalah meracik strategi ini demi visi keberlanjutan wilayah. Seperti kata Winston Churchill, "We shape our buildings, thereafter they shape us." Keputusan infrastruktur yang kita buat hari ini akan membentuk perilaku masyarakat kita di masa depan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel belajar ini. Salam sehat dan bahagia selalu.